Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita pada kesempatan pagi ini, di mana kita sudah sampai pada hijrah di Madinah. Berarti ini udah setengah perjalanan, ya, setengah perjalanan. Nah, dulu kan kota Madinah ini disebut dengan kata Yathrib. Ya, jadi mereka mengenal kota Madinah itu dengan kata Yathrib. Yang hijrah ke Madinah berasal dari suku Quraisy yang berbeda-beda pada saat itu. Maka kemudian hijrah ini dia terus berlangsung. Jadi ketika Rasul dan sahabat sampai, ini hijrah ini terus berulang. Ya. Jadi masyarakat itu terus datang ke kota Madinah dan dia berakhir itu pada saat penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah. Ya, jadi sebelum itu ya semua orang akan terus kemudian datang ke kota Madinah. Nah, maka kemudian hijrah pada akhirnya kan jadi titik awal di dalam peradaban Islam. Bahkan diabadikan menjadi penanggalan kan, penanggalan Hijriyah. Ya, walau sebelumnya kita belum punya penanggalan. Kita akan kemudian menetapkan sejarah atau tahun berdasarkan peristiwa yang terjadi. Tahun kesedihan, tahun gajah, ya. Umar lahir tahun ke-13 tahun gajah. Utsman lahir tahun ke-6 tahun gajah. Rasul lahir pada saat tahun gajah. Nah, Khadijah wafat pada tahun kesedihan, Amul Huzn. Ya, nanti pada saat zaman Umar, barulah kemudian nanti penanggalan Hijriyah itu ditetapkan. Maka ya kita punya penanggalan sendiri sekarang, ya. Penanggalan Hijriyah di mana sekarang itu sudah 1442. Berarti Nabi hijrah itu 1442 tahun yang lalu. Masya Allah ya, cukup panjang perjalanan sejarah sampai ke kita pada hari ini. Ya. Maka kalau tidak kita pelajari sirah nabawiyah, jarak yang begitu panjang ini ya kita akan terlepas dari hikmah-hikmah yang besar. Maka hijrah ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Ya, jadi bukti keikhlasan dan pengorbanan kaum yang beriman itu diimplementasikan melalui hijrah. Bisa dibayangkan meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan segalanya itu kan bukan hal yang mudah. Mungkin meninggalkan harta mudah, tapi meninggalkan keluarga nggak mudah. Ya, ada yang mungkin sebaliknya. Meninggalkan keluarga mudah, tapi mengeluarkan harta nggak mudah gitu ya. Maka ini kan terjadi pada saat itu bahwa ada Suhaib Ar-Rumi. Wah, ini luar biasa. Kebetulan beliau ini karena seorang pengusaha di Makkah, maka itu Quraisy menganggap semua keuntungan yang engkau dapatkan ketika berusaha di kota Makkah harus ditinggalkan di kota Makkah. Ini kan luar biasa, sebuah tekanan yang sangat tidak masuk akal dari Quraisy. Ya, orang berusaha di situ dianggap semua keuntungannya harus ditinggalkan, maka seluruh hartanya ditinggalkan baru bisa hijrah. Diterima oleh Suhaib Ar-Rumi.
diterima aja, ya udah nggak apa-apa, karena memang tujuannya adalah untuk berhijrah mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Hakim dikatakan, Nabi ketika mendengar itu mengatakan, Suhaib mendapatkan keuntungan yang besar. Masya Allah. Walaupun bagi sebagian manusia kerugian, tapi bagi kita orang-orang yang beriman justru inilah keuntungan yang besar. Ya, kadang-kadang kan memang yang berkaitan dengan akhirat dengan dunia ini kan beda. Ada hal-hal yang harus dipahami melalui keimanan. Ya, kalau disuruh ninggalin harta semua, kata Rasul justru dia mendapatkan keuntungan yang besar. Bagi manusia zaman sekarang rugi. Ya, tapi kita memahami ini dengan keimanan. Ya, begitupun kemudian, jadi Quraisy itu kan awalnya mencegah, nggak boleh ada yang ikut hijrah ke Madinah, nggak boleh ada. Ya, maka kemudian kan yang terkenal itu ketika kemudian peristiwa Abu Salamah, ya, dia istri Ummu Salamah dan anaknya nggak boleh hijrah. Yang bisa hijrah itu boleh hijrah, tapi anak dan istrinya tuh ditinggal di kota Makkah. Itu Ummu Salamah itu setiap hari, ya, itu setiap hari dalam sebuah tempat namanya Abtah. Itu selama setahun tuh setiap pagi menangis, ya, selama setahun. Sampai akhirnya kemudian beliau dibolehkan untuk hijrah. Ya, jadi begitulah kemudian kita memahami hijrah, bahwa hijrah ini sebuah peristiwa pengorbanan yang luar biasa. Nah, maka ketika kaum muslimin sampai ke kota Madinah atau yang kita sebut dengan Yathrib, maka dimulailah peradaban yang besar di sana. Geografis Madinah dengan Yathrib, Yathrib dengan Mekah ini beda. Ya. Kalau Makkah ini cenderung banyak pedagangnya. Ini kan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita iwas saif. Jadi mereka punya dua destinasi dagang kalau musim panas dan musim dingin. Yaitu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ya, karena memang karakternya ini ya pedagang. Geografisnya kering ya. Kalau yang kita pernah bahas, kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, Allah firmankan, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Tempat yang tidak ditumbuhi apapun. Maka kan ini membuat mereka ini rata-rata jadi pedagang ya. Sehingga ketika sampai ke kota Madinah, Madinah itu subur ya, banyak kemudian pertanian di sana ya. Maka ketika sampai di sana, itu kemudian periode dimulainya peradaban Islam di situ. Nah, maka hijrah itu adalah sebuah perjalanan yang kemudian bagaimana mereka membuktikan keimanan mereka kepada Allah. Maka di Madinah ini kita akan mengenal 3 kelompok yang kemudian hidup di situ. Ya, kelompok pertama, ya, kelompok yang kemudian memang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal ketika kemudian menerima risalah Islam ini, ya. Jadi tadinya di Madinah, di Makkah mereka dihina, ya, mereka mendapat perlakuan secara fisik, psikologis. Nah, sekarang keadaan berubah. Mereka mendapatkan ruang dan tempat untuk kemudian hidup, bahkan mereka sudah mendapat kemuliaan di antara kaum Ansar yang menerima mereka dengan begitu baik pada saat itu, ya. Diterima dengan senang hati setelah bertahun-tahun dicemooh ini kan ada sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Nah, ini kelompok pertama. Nah, kelompok yang kedua ini ya, kelompok yang memang kita katakan kaum musyrikin yang kemudian hidup di kota Madinah ya. Mereka memang tidak pernah kemudian memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan ya. Karena memang ada yang meninggalkan agamanya yang terdahulu kemudian masuk Islam, tapi kemudian ada yang menyimpan dendam kepada Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kita sebut dengan kaum munafik. Ya, yang dia tampakkan adalah kebaikan, tapi yang dia simpan adalah keburukan. Ya. Nah, ini termasuk Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Jadi waktu Baiat al-Aqabah itu kita bahas bahwa kan kaum Aus dan Khazraj ini kan suka berperang. Jadi mereka ini berperang antara satu dengan yang lain itu ratusan tahun. Ya. Nah, kemudian ada perang yang nanti menjadi cikal bakal perang Bu'ath namanya. Ya, mereka tuh perang, dan ketika mereka berperang, sebenarnya pada saat itu mereka hendak kemudian mengangkat satu orang di antara mereka yang memimpin mereka di Madinah, yaitulah Abdullah ibnu Ubay ini. Tiba-tiba mau diangkat, tapi tiba-tiba mereka mendengar bahwa di tengah-tengah bangsa Arab ini ada seseorang yang kemudian membawa satu risalah, yang risalah ini kemudian akan mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ya, jadi seakan-akan kemudian mereka tuh sudah menyiapkan mahkota bagi Abdullah bin Ubay ini ya, sebagai wujud dia diangkat menjadi raja dan pemimpin bagi kaum Aus dan Khazraj. Ya, tapi sebelum menjadi raja bagi seluruh kaum Yathrib, ya, tiba-tiba hadirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian justru ingin mereka angkat menjadi pemimpin mereka. Maka ini kan menimbulkan menimbulkan dendam, menimbulkan bara yang kemudian bersemayam di dalam hati ya. Tadinya mau jadi raja, tiba-tiba kemudian batal karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian mereka inilah yang kemudian menjadi kelompok-kelompok yang kedua di kalangan kaum muslimin di Madinah. Yang ketiga adalah kelompok Yahudi. Ya, makanya kita pernah bahas tentang kaum Yahudi ini secara khusus, karena lagi-lagi kita akan ketemu dengan mereka di dalam perjalanan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menarik. Kenapa? Kok bangsa Yahudi bisa ada di kota Madinah? Gimana ceritanya kemudian mereka bisa memiliki koloni di kota Madinah ya. Jadi memang mereka ini sudah kemudian memiliki bukan kebudayaan, tapi karakternya itu sudah hampir mirip dengan bangsa Arab, karena kan udah hidup lama di situ, dan mereka juga sudah kemudian menggunakan nama Arab ya, sudah berbahasanya juga sudah bahasa Arab ya. Maka kemudian tapi tetap fanatisme mereka sebagai Yahudi dalam kitab Rahiqul Makhtum itu dikatakan fanatisme Yahudinya ini tetap dijaga. Ya, walaupun kadang nama mereka sudah menggunakan nama Arab ya, pernikahannya sudah ini, tapi fanatisme Yahudinya ini sudah tetap mereka jaga ya. Bahkan mereka itu sering kemudian melecehkan bangsa Arab dengan sebutan Ummiyin. Ummiyin ini dikatakan sebagai bangsa yang buta huruf begitu ya kepada bangsa Arab pada saat itu. Maka kita lihat bahwa memang ada beberapa pandangan tentang asal muasal bangsa Yahudi di Madinah ini ya. Asal mereka, bagaimana kemudian mereka datang ke Madinah ya. Ada beberapa yang kemudian mengatakan ini sebenarnya eksodus dari Syam. Eksodus dari Syam ya, dari abad pertama dan abad kedua Masehi. Jadi ketika Syam ini berhasil dikuasai oleh bangsa Romawi ya, maka kemudian mereka itu terusir sehingga terjadilah eksodus ya. Mereka akhirnya lari ke semenanjung Arab ya, sehingga mereka di sini tempat yang aman dari kejaran bangsa Romawi ya. Jadi ketika mereka gagal lawan Romawi, mereka lari ya. Mereka akhirnya datang ke tempat yang mereka anggap ini paling aman, yaitu kota Madinah. Tapi ya mereka datang juga bawa riba ya, riba itu sejarahnya itu nanti di Yathrib
Yahudi inilah yang pertama kali membawa riba ke kota Madinah. Dan riba pada saat itu sangat dahsyat sekali. Mereka kasih pinjaman, gak bisa bayar. Mereka kasih bunga, bunganya gak bisa bayar. Hartanya diambil, belum mencukupi. Orang yang berhutang dijadikan budak. Nah, maka ini sangat luar biasa. Ya, maka kemudian ada Yahudi itu dari Bani Nadir dan Bani Quraizah. Itu paling dominan nanti di Madinah ya. Bahkan kemudian bangsa Yahudi ini di kota Madinah itu dianggap sebagai bangsa yang ahli dalam segala hal. Pertanian tuh mereka sangat ahli ya. Artinya tuh Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam itu sebuah bangsa yang kemudian sangat-sangat sangat sanjung lah gitu ya. Mereka tuh menguasai perekonomian betul di kota Madinah. Makanya tuh kenapa Nabi nanti ketika hijrah beliau tuh mengecek pasar satu demi satu ya. Ini bukan pasar kita, oh ini bukan pasar kita. Sampai kemudian ada namanya Al-Hisbah. Al-Hisbah itu untuk mengontrol pasar ya. Kenapa? Karena memang sudah sangat lama bangsa Yahudi ini menguasai pasar di kota Madinah ya, sehingga praktek-praktek yang bertentangan dengan Islam itu ada. Maka kemudian orang Madinah itu sangat tunduk kepada hegemoni dari bangsa Yahudi di Yathrib ya. Dari politik, ekonomi ya, itu luar biasa ya. Artinya tabiat mereka itu sangat kemudian berpengaruh terhadap kaum Yathrib pada saat itu ya. Artinya teknologi yang mereka bawa ke dalam tengah-tengah masyarakat Madinah itu luar biasa ya. Bahkan kan terkenal mereka menguasai air. Sumber air dikuasai oleh bangsa Yahudi dan itu dijual. Bisa dibayangkan satu-satunya sumber air. Nanti kan yang terkenal Utsman yang akhirnya membebaskan ya. Jadi cara berpikir dagangnya mereka itu kan sangat kemudian terkenal ya, menguasai ekonomi. Kata Rasul, barang siapa membebaskan sumur ini maka Allah akan memberkahi segala ikhtiarnya sampai hari kiamat. Apa yang terjadi? Utsman diam-diam pergi nemuin itu Yahudi ya. Kemudian ditawar. Tawaran pertama ditolak ya, karena kan otak Yahudi ini punya otak bisnisnya itu kan kuat. Kalau saya jual maka saya tidak bisa lagi mendapatkan uang setiap hari. Tidak saya jual. Tapi Utsman ini hebat. Dia seorang entrepreneur juga dalam Islam ya. Ditawar, setengahnya gimana? Oke, kata dia. Berarti hari ini punya Utsman, besok punya Yahudi itu. Ini kan tawaran yang menggiurkan. Oh, ini berarti kepemilikannya setengah-setengah. Saya dapat uang, saya juga masih bisa menjual. Tapi hebatnya Utsman, ketika Utsman beli transaksi akad dengan Yahudi itu, Utsman kasih pengumuman, ambil air hari ini dan besok kepada seluruh penduduk Madinah, baik Muslim maupun Yahudi. Bayangkan, ambil hari ini dan besok. Kenapa? Hari ini masih punya saya, kata Utsman. Besok punya Yahudi itu. Maka kalian ambil tuh banyak-banyak buat persediaan 2 hari. Ternyata dia kalah 1 langkah dari Utsman. Hingga besoknya nggak ada yang beli. Kenapa? Ya mereka sudah punya persediaan kan. Otomatis tokonya sepi. Maksudnya nggak ada yang datang beli. Lama-lama kan, wah ini bahaya ini kan. Akhirnya dia panggil Utsman ya. Dia jual kepemilikan setengahnya kepada Utsman. Barulah Utsman kemudian mewakafkan semuanya kepada masyarakat Madinah ya. Nah, itu sampai hari kiamat ya, sampai sekarang lah kalau dicek rekening atas nama Utsman itu yang berasal dari sumur itu, karena nanti dari sumur ini muncul benih-benih korma yang kemudian dia tumbuh dan hasilnya itu dibangun hotel ya, dan masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan sampai hari kiamat ya. Ini Masya Allah. Artinya apa?
bangsa Yahudi yang kemudian menguasai kota Madinah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, ya itu sangat kemudian kental, ya, dan mereka menguasai dari sisi ekonomi dan lain-lain. Nah, ketika Rasul tiba di Madinah, seperti yang sudah kita sampaikan, Rasul itu melakukan ta'akhi. Ya. Ta'akhi ini mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Muncul pertanyaan, bukankah mereka sudah bersaudara dengan menerima kaum Muhajirin? Kenapa Nabi kemudian mempersaudarakan kembali? Kenapa? Karena ya tadi yang saya sebutkan, Suhaib Ar-Rumi berangkat meninggalkan hartanya, kan nggak boleh dibawa. Abdurrahman bin Auf berangkat nggak bawa apa-apa. Zubair bin Awam nggak bawa apa-apa. Sehingga mereka datang tuh dalam keadaan nol. Ya, makanya butuh dipersaudarakan, karena ukhuwah ini akan membuat satu dengan yang lain saling memberi tanpa harus kemudian merasa berat. Ya, ini yang dikatakan harta Allah letakkan di tangan mereka, bukan di hati mereka. Ini dahsyat sekali. Ya, jadi wajarlah ketika Sa'ad ibn Rabi bilang sama Abdurrahman bin Auf, setengah hartaku untukmu. Ya, mungkin zaman sekarang kita belum menemukan, ya, orang seperti Sa'ad ibn Rabi mengatakan kepada saudaranya, ya minimal ini mobilku satu untukmu. Ya, atau ini sepedaku, tinggal kamu pilih yang mana. Kayaknya kan jarang, ya, berat ya. Tapi Sa'ad ibn Rabi itu mengatakan setengah hartaku, ambil katanya, untukmu. Ini kan berarti Rasul itu berhasil mempersaudarakan mereka, karena problematika ekonomi itu berhasil diselesaikan dengan jalan ukhuwah. Ya, dengan jalan ukhuwah, ya. Ya, bangun ekonomi butuh modal. Sementara teman-teman Muhajirin ini nggak punya modal sama sekali pada saat itu. Mereka butuh solusi yang cepat untuk menyelesaikan. Ya, maka kaum Ansar ini alhamdulillah dipersaudarakan kembali. Ya, itu banyak dalam riwayat, ya. Sa'ad ibn Rabi dengan Abdurrahman bin Auf, ya. Umar dengan Itban bin Malik, ya. Abu Bakar dengan Kharijah. Dan ini persaudaraan yang luar biasa. Maka pelajaran bagi kita sebenarnya zaman sekarang, ya, ukhuwah ini penting kemudian untuk dibangun, sebagaimana ukhuwah yang dibangun pada zaman mereka hijrah, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka mengutamakan kaum Muhajirin, kata Allah Subhanahu wa taala, atas diri mereka sendiri, meskipun mereka pun memerlukan apa yang mereka berikan. Ini kan luar biasa, ya. Yang dikasih itu sesuatu yang mereka pun butuh. Bandingkan dengan zaman sekarang, memberikan sesuatu karena memang udah gak butuh. Ini anak kasih karena memang anak udah gak butuh ini. Masya Allah. Ya, kalau bisa yang sebaliknya. Lihat, Ansar itu sampai abadi di dalam Al-Quran itu karena memberikan sesuatu yang mereka pun butuh. Ya, walaupun memberikan sesuatu yang kita sudah tidak butuh, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Antum punya sepeda ada 10, satu udah gak butuh, anak kasih gak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tapi kan bagaimana kaum Ansar ini, ya, kemudian memberikan sesuatu yang mereka pun butuh. Dan puncaknya ketika mereka minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu untuk apa? Kalau bisa pohon korma kami dibagi antara Ansar dan Muhajirin. Ini luar biasa, padahal itu sumber mata pencaharian mereka. Ya Allah, ini indah sekali, ya. Itu sumber mata pencaharian mereka, pertanian korma. Kan di Madinah itu kan terkenal, ya. Itu luar biasa, itu puncak kasih sayang antara Muhajirin dan Ansar itu terjadi di situ. Ya, maka kaum Muhajirin itu akhirnya sepakat bahwa kemudian mereka itu akan kerjasama. Mereka kerjasama. Ya, nanti kemudian bagi hasil, ya, muzaraah untuk kemudian sama-sama mengelola kebun-kebun korma tersebut. Jadi Nabi yang pertama itu membangun persaudaraan.
Ya, ini yang kemudian sangat kemudian berbekas. Ya. Bahkan nanti kemudian mereka itu membuat satu semacam undang-undang lah antara Ansar dan Muhajirin dan bangsa Yahudi. Itu perjanjian. Ya. Artinya segala bentuk yang mereka mampu untuk mereka berikan, maka mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Ya, kita itu harus belajar banyak dari kaum Muhajirin ini. Ya, ini luar biasa. Ya, bahkan ketika persaudaraan ini akhirnya Allah abadikan di dalam Al-Quran agar kemudian itu menjadi contoh bagi kita zaman sekarang. Ya, maka kemudian tidak heran kita melihat mereka berhasil kemudian membangun satu peradaban di Madinah. Ya karena itu. Mereka berhasil kemudian membangun persaudaraan antara kedua belah pihak. Jadi satu, saya pernah menyampaikan mereka hampir-hampir saling mewarisi. Ya, orang Ansar itu kemudian merasa bahwasanya kami itu hendak mewarisi sebagian harta kami kepada Muhajirin. Tapi kemudian kan Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, orang yang punya hubungan kekerabatan itu sebagian yang lebih berhak dari yang lain. Ya. Maka dari sini berarti nggak boleh mewariskan kecuali punya hubungan nasab. Ya. Kalau tidak punya hubungan nasab, ya bisalah lewat wasiat, lewat hibah. Ya. Tapi waris nggak boleh. Ini bukti betapa cintanya Ansar kepada Muhajirin, ya, sehingga kemudian mereka itu mau mewariskan. Ini luar biasa sekali, ya, Masya Allah. Maka satu, persaudaraan. Dua, ya, keimanan. Ya, jadi selain persaudaraan, ikatan yang paling kuat itu ya ikatan keimanan. Ketika semua hijrah ke Madinah, mereka datang dengan kemudian latar belakang yang berbeda, berkumpul dari berbagai macam qabilah yang kemudian berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, ikatan kekerabatan itu akhirnya kemudian bukan diganti, tapi dia akhirnya disatukan lagi dengan ikatan keimanan. Ya, yang semakin kemudian memperkuat. Ya, sehingga kemudian kaum muslimin itu bisa menyatukan diri di dalam satu masyarakat madani di Madinah yang nantinya akan terbangun sebuah peradaban Islam yang sangat besar di kota itu. Nah, maka dari sini kita melihat kok Rasul kemudian langsung membangun ikatan persaudaraan. Ya, karena itu la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai sesuatu kepada saudaranya, sesuatu yang dia inginkan. Ini kalau kemudian kita melihat ajaran Islam untuk kemudian menjalin ini, itu luar biasa. Ya, zaman sekarang kan kita mungkin banyak yang teralihkan dari ini, dari rasa persaudaraan ini, bahwasanya persaudaraan Nabi di Madinah ini dibangun atas dasar saling menghormati, saling mencintai. La tadkhulul jannah hatta tu'min, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidak akan beriman kalian sampai kalian saling memberi satu dengan yang lain. Tahabbu, ya, mencintai antara satu dengan yang lain. Maka ini yang kemudian dibangun. Ya, ini yang kemudian dibangun. Ya, artinya ini yang membuat seorang Madinah, Abu Talha ini disebut dalam riwayat Imam Bukhari, ya, ketika kemudian dia memiliki banyak pohon korma di Madinah, ya, harta yang paling dia sukai itu di daerah Bayruha, ya, karena berhadapan dengan Masjid Nabawi. Ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari situ, ya, masuk kebun dan minum air, di sana turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian mensedekahkan harta yang paling kalian cintai. Ya, dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui. Abu Talha itu langsung ketemu Rasul, temui ya Rasulullah, aku mendengar firman, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam keimanan, dalam kebaikan sampai menafkahkan apa yang kamu cintai. Ya, maka kemudian dia langsung kemudian mengatakan bahwa dia itu punya harta yang paling dicintai, yaitu kebun korma di Bayruha ini. Maka dia ingin menafkahkannya. Ini luar biasa. Ya, maka kata Rasul, pahalanya akan kembali kepada pemiliknya. Masya Allah. Yang paling dicintai. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita berikan kepada saudara kita? Apakah kemudian menyentuh seperti apa yang kaum Ansar berikan kepada Muhajirin pada saat itu? Mungkin yang kita berikan belum sesuatu yang sudah kita tidak butuhkan lagi. Ini kan kadang-kadang memang butuh keimanan yang sangat tinggi. Punya tanah misalnya ya, lagi tinggi-tingginya harganya ya. Dia kasih ya. Kadang-kadang kan dilihat, oh ini jangan, ini harganya lagi bagus ini. Oh ini jangan, oh ini lagi ini nih, oh ini jangan, oh ini aja nih kasih nih, kebetulan harganya sudah lagi murah gitu kan. Tapi lihat Abu Talha ini kan luar biasa ya, memberikan kebun kormanya di Bayruha karena itulah yang paling dia cintai. Ini kan sama kayak Umar ketika kemudian mendapatkan sebidang kebun korma ya di perang Khaybar. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul, ini harta terbaik yang saya miliki seumur hidup. Minta arahan apa yang dilakukan. Kan perintahnya Rasul wakafkan kan, dilakukan ya. Kita kan jarang kemudian punya satu harta yang paling mahal dalam hidup kita, paling berharga dalam hidup kita, kemudian kita wakafkan itu ya. Ya kalau di depan-depan sini, wah tahan dulu lah, nanti yang udah jauh-jauh lah, yang di bawah kaki gunung, nah itulah saya wakafkan gitu ya. Boleh-boleh saja. Tapi kita belajar dari Abu Talha, kita belajar dari Umar, kita belajar dari Utsman ya. Kita belajar dari bagaimana Suhaib ya, Ar-Rumi, hartanya ditinggalkan ya. Karena apa? Karena memang ingin mendapatkan kesempurnaan keimanan. Jadi yang Rasul lakukan adalah mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, membangun persaudaraan, mengikat dalam satu keimanan yang pada akhirnya nanti membangun kota Madinah ini ke arah yang lebih baik. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan